Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nazwa Olivia Azizah dengan NIM 29. Di sini saya akan menjelaskan tentang piropita. Piropita atau alga bisa juga disebut dengan alga api, yaitu adalah alga yang memiliki yang bersifat uniseluler, yang bersifat motil. Piropita juga memiliki dua flagel yang karena adanya dua flagel disebut dengan dinoflagellata. Dan piropita ini juga berwarna nyala seperti api kemerahan. Nah, kenapa piropita disebut ganggang api? Dikarenakan piropita memiliki cangkang yang mengandung fosfor yang mampu memandarkan cahaya berwarna merah menyala seperti api atau berwarna hijau biru yang sangat indah. Lalu peristiwa pemandaran cahaya ini disebut dengan bioluminescence. Lalu masuk lagi yaitu ciri-ciri dari piropita. Nah, ciri-ciri dari piropita sendiri itu seperti yang saya sebutkan di awal, yaitu piropita ini bersifat uniseluler. Lalu piropita ini yaitu motil, dia bersifat motil. Lalu piropita memiliki flagella, lalu memiliki dinding sel, lalu bersifat autotrof atau mampu melakukan fotosintesis, lalu bersifat autotrof yang hidup dengan cara menelan materi organik dan sel-sel hidup lain. Lalu piropita memiliki vakuola non-kontraktil dan mengandung pigmen klorofil A dan klorofil C, psikobilin, dinosiatin, dan xanthofilin. Nah, selanjutnya yaitu masuk ke cara reproduksi. Piropita ini melakukan produksi yaitu dua macam, yaitu aseksual dan seksual. Nah, kalau aseksual yaitu piropita ini dengan cara membelah diri. Kalau seksual, dia cuman beberapa jenis dapat menghasilkan kista. Ya, nah inilah yang bersifat seksual. Lalu kista tersebut akan berkecambah menghasilkan individu baru pada kondisi yang cocok. Nah, karena aseksual ini maksudnya adalah dari beberapa jenis piropita ini dapat menghasilkan kista atau stadium akhir istirahat yang bisa kista inilah yang akan berkecambah menghasilkan individu baru pada kondisi yang cocok. Juga aseksual yaitu membelah diri, tetapi membelah diri, dan beberapa jenisnya juga bisa dengan seksual. Selanjutnya yaitu struktur tubuh dari piropita. Struktur tubuh dari piropita terlihat pada gambar itu. Piropita ini memiliki nukleus. Dia memiliki nukleus berukuran besar. Dan lalu piropita ini memiliki pelikel. Nah, lalu dia memiliki armor plate, yaitu lempeng baju baja, lalu memiliki flagella transversal, lalu memiliki sulcus, lalu ada flagella longitudinal, dan ada cingulum. Lalu selanjutnya yaitu terdapat di awal saya mengatakan yaitu tentang vakuola non kontraktil.
Nah, vakuola non-kontraktil yang disebut pusuli terletak di dekat dasar flagella. Pusuli ini berguna untuk mengapung di permukaan air dan osmoregulasi pada dinoflagellata tidak ditemukannya vakuola kontraktil. Lalu ada yaitu Flastida atau kromatofar yang memiliki klorofil A dan klorofil C. Lalu ada Piropita juga memiliki dua flagel ya, karena itulah dia disebut dengan dinoflagellata. Yaitu kalau flagel longitudinal itu lebih kecil dan halus serta mengarah ke posterior dan terletak pada sulcus. Nah, kalau ini flagella longitudinal ini, dia ini lebih kecil dan halus. Dia terletak di dekat sulcus. Lalu ada juga flagella transversal. Ini apa bedanya? Kalau flagella transversal seperti pita, dia seperti pita dan terletak di dekat cingulum. Nah, ini dia cingulum yang warna hijau. Kalau di sini, kalau flagella longitudinal dia terletak di dekat sulcus. Kalau flagella transversal dia itu cingulum. Lalu dua flagella ini bergerak dengan arah yang berbeda dalam arahnya, yang mengakibatkan terjadinya pusaran air saat dinoflagellata itu bergerak. Selanjutnya itu kita adanya yaitu dinding sel. Nah, memiliki dinding sel itu dia ini memiliki dinding sel yang nyata, terdiri atas lempeng-lempengan yang mengandung selulose, tetapi ada beberapa yang tidak memiliki dinding sel, misalnya itu Gymnodium sp. Lalu Piropita ini juga ada yang bersifat parasit yang hidup dengan cara menempel pada tubuh berbagai hewan laut. Nah, contohnya Protogonioulax catenella. Nah, itulah yang salah satunya Piropita yang hidup di parasit yang menempel pada tubuh hewan di laut. Lalu Piropita ini adalah hidup dengan bebas atau bersimbiosis pada tubuh beberapa jenis karang. Lalu Piropita ini juga hidup di air laut, tetapi ada dua hidup di air tawar. Lalu Piropita memiliki vakuola non-kontraktil. Nah, fungsi vakuola non-kontraktilnya apa sih? Nah, fungsinya itu untuk mengapung dan untuk osmoregulasi. Nah, itulah fungsi dari vakuola non-kontraktil. Selanjutnya itu masuk tentang klasifikasi dari Piropita sendiri. Jadi Piropita yaitu regnumnya itu adalah Plantae. Divisinya itu Dinophyta, kelasnya Dinoflagellata, ordonya Goniolacales, dan spesiesnya yaitu Goniolax baleki. Lalu Dinoflagellata atau Piropita kemudian Piropita ini dimasukkan ke dalam kelompok gangga yang mirip dengan tumbuhan, karena Piropita ini dia dapat dilihat baik seperti tanaman dan seperti hewan. Karena itulah dia dimasukkan ke dalam kelompok gangga atau protista mirip tumbuhan. Contohnya yaitu Piropita serta
dan bisa dikualifikasikan ke dalam banyak ordo. Nah, seperti yang saya sebutkan tadi. Lalu itu ada peranan. Nah, untuk peranan Pilopidanis banyak, seperti alga pada umumnya, dia memiliki peranannya masing-masing. Kalau Piropita atau alga api, dia memiliki dua peranan, yaitu ada positif dan ada negatif. Nah, kalau positifnya yaitu Piropita ini sebagai sumber makanan dari ikan. Jadi sebagai sumber makanan untuk makhluk hidup yang di laut. Lalu ada itu pupuk di pesisir. Lalu Piropita juga sebagai produsen primer. Jadi karena dia bisa masak makanan, karena itu dia sebagai produsen. Lalu dalam segi untuk makanan Piropita juga bisa untuk bahan pembuat agar-agar, coklat, makanan, lalu ada untuk bahan obat-obatan. Lalu kalau untuk negatif yaitu karena pencemaran perairan dengan proses meledaknya. Nah, selanjutnya yaitu masuk dengan peranan negatif. Yang pertama yaitu pencemaran perairan dengan proses meledak. Yang kedua yaitu menimbulkan racun. Nah, Dinoflagellata atau Piropita sering menyebabkan suatu fenomena yang menarik di laut, yaitu menghasilkan warna laut yang tiba-tiba memerah. Fenomena ini sering juga disebut dengan gelombang merah. Nah, pada fenomena inilah racun yang dihasilkan Piropita dapat meracuni ikan, kerang, dan kadang-kadang manusia. Lalu ketika terjadi gelombang merah atau peristiwa ini, ribuan ikan akan mati lemas karena akibatnya insang mereka terus tersumbat atau kekurangan oksigen oleh miliaran dinoflagellata yang mati dan membusuk. Karena itulah Piropita ini bisa menimbulkan racun baik itu di kehidupan laut maupun di kehidupan manusia pun bisa kena yang di darat. Nah, selanjutnya itu kita masuk lagi contoh-contoh Piropita. Nah, kalau untuk contoh-contoh Piropita, yang pertama itu ada Piesteria piscidia. Nah, Piropita ini adalah dinoflagellata yang banyak dijumpai di laut lepas. Contohnya yaitu di pantai North Carolina. Nah, spesies ini memiliki strategi makanan yang sangat unik. Hal ini diketahui, para ilmuwan menyimpulkan bahwa ia bertanggung jawab atas pembunuhan sejumlah besar ikan dengan mensekresi racun. Karena inilah spesies ini memiliki strategi makanan yang menarik. Karena hal ini diketahui menggunakan racun, spesies ini menggunakan racun untuk membunuh ikan, kemudian menunggu untuk mengkonsumsi jaringan yang solid dan dari organisme yang membusuk. Hal ini membuat salah satu spesies heterostrofik dari beberapa dinoflagellata. Nah, kalau seperti yang saya jelaskan tadi, Piesteria ini dia makanannya dengan membunuh ikan menggunakan racunnya, lalu dia nanti menunggu dan mengkonsumsi jaringan. Nah, itulah cara dia bertahan hidup. Lalu yang kedua itu ada Benyolos catenala. Lalu, zona catenala adalah dinoflagellata yang berputar sangat ketika mereka bergerak dengan menggunakan dua flagella mereka. Mereka juga salah satu dari terkena spesies bercahaya dari dinoflagellata karena mengeluarkan cahaya biru hijau di perairan yang mereka huni. Nah, Conyaulus catenala dia terkenal. Nah, dia terkenal karena kenapa? Karena dia bisa mengeluarkan
cahaya biru hijau di perairan yang bergauni di saat malam hari. Lalu yang terakhir itu ada Noctiluca scintillans, yaitu spesies Dinoflagellata heterotropik. Dia bersifat heterotropik yang memakan plankton yang ditemukan di muara dan di daerah pangkal dari landas kontinen. Nah, spesies ini juga sering disebut sebagai kilauan laut karena menunjukkan bioluminesensi dan menjadi sangat terang ketika terganggu dalam air. Nah, seperti yang saya bilang tadi, bioluminesensi ini adalah proses munculnya cahaya yang ada di laut. Lalu, sekian yang dapat saya sampaikan tentang Pyrophyta atau alga api. Jika ada salah, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.